Begitu Kina meletakkan sarapan di atas meja, dia langsung melihat si besar dan si kecil masuk ke dalam rumah. Saat si kecil berjalan ke depannya, Kina mencium aroma khusus yang menyegarkan. Itu adalah aroma unik dari mentimun. Melirik Kevin yang tampak seperti tidak ada hubungannya, lalu tersenyum dan bertanya pada si kecil, "Sayang, apa yang baru saja kamu makan?" Clayton tertegun sejenak, menatap Kevin yang menuntunnya melakukan hal buruk. "Sedang tanya kamu, si kecil," Kevin berkata kepada Clayton dengan senyum ringan di ekspresinya yang acuh tak acuh. Clayton mendengus diam-diam. Jika dia bukan dokter ibunya, dia pasti akan membencinya. "Apakah kamu makan mentimun? Kamu menyukainya? Jika kamu suka, Bibi akan membuatnya untukmu malam ini." Melihat si kecil itu sedikit canggung, Kina segera berkata. Saat Clayton mendengar ini, dia mengangguk cepat, kemudian menatap Kevin dengan tatapan provokatif. Dia paling suka makan masakan ibunya. Setelah selesai sarapan, Kina biasanya membaca buku atau menerima beberapa pekerjaan menerjemahkan buku-buku Jerman untuk mengisi waktu luang. Tapi sekarang ada si kecil di sini, jadi dia tidak bisa mengesampingkan si kecil dan melakukan pekerjaannya sendiri. Berpikir di sekitar sini ada kebun buah, Kina bertanya kepada si kecil, "Apakah ingin pergi memetik buah?" Setelah Clayton mendengarkannya, tentu saja dia mau. Buah yang biasanya dia makan dibeli oleh pelayan, kemudian dicuci dan dipotong. Dia belum pernah memetik buah. Kevin yang khawatir dengan si besar dan si kecil, akhirnya mengikuti mereka. Perkebunan ini sangat besar. Si kecil sangat senang dan bersemangat saat melihat berbagai macam buah yang tumbuh di pohon atau tanaman merambat. Kina membawa keranjang buah dan gunting kecil untuknya. Clayton meraihnya dan berjalan menuju ladang buah stroberi. Kina tidak perlu mengajarinya cara memilih buah, dia juga tahu harus memetik yang berwarna merah. Setelah memetik sekitar setengah kilogram stroberi, Kina menghentikannya dan berkata, "Ayo kita petik beberapa buah yang lain." Clayton memandangi kebun buah-buahan yang hampir tak berujung dengan banyak jenis buah-buahan. Karena sering makan, jadi banyak buah-buahan yang dia ketahui, termasuk lengkeng, ceri, semangka, anggur, buah naga. Tetapi ada banyak juga orang yang memetik buah. Sama seperti stroberi, banyak stroberi besar yang sudah dipetik oleh orang lain. Dia dan ibunya sudah mencari beberapa saat tapi hanya dapat memetik sedikit saja. Dia mengerutkan kening, dalam hati berpikir, tunggu setelah kembali nanti. Dia ingin meminta paman ketiganya untuk membeli kebun. Kedepannya dia dan ibu dapat mengambil buah yang besar dan cantik. Setelah memetik buah di kebun selama hampir 2 jam, Kina melihat si kecil berkeringat, kemudian berdiskusi dengan Kevin bahwa dia tidak ingin memasak siang ini, dan pergi ke restoran di perkebunan terdekat untuk makan siang, baru kembali. Tentu saja Kevin tidak akan menolak. Dia sangat lelah dan kelaparan sekarang, karena setelah si kecil memetik buah, si kecil langsung meletakkannya di tangannya. Kina ingin membantu mengambil sedikit, tetapi si kecil dengan tegas tidak mengizinkannya. Kemudian mengeluarkan pena dan kertas, menulis, membantu anak-anak dan wanita dalam mengambil barang, adalah hal dasar yang seharusnya dilakukan seorang pria. Apalagi yang bisa Kevin katakan, setelah makan siang di luar, mereka bertiga kembali. Setelah kembali ke rumah, Kina mencuci beberapa buah yang mereka petik di kebun. Setelah Clayton makan beberapa stroberi dan ceri, dia memberitahu Kina bahwa dia mengantuk, dan meminta dia untuk membawanya kembali ke kamar dan tidur dengannya. Berbaring di tempat tidur, Clayton menatap Kina yang sedang tidur di sebelahnya. Dalam hati berkata, ibunya sangat cantik, ada apa? Kenapa belum tidur? Kina berbalik dan berbaring miring, sambil tersenyum menatap si kecil. Hati Clayton sangat dilema, apakah ingin memberitahu ibu atau tidak, bahwa dia adalah Clayton, tetapi jika mengatakannya, ibu tidak akan percaya, kan? Setelah berpikir sebentar, dia bangkit dari tempat tidur dan menulis dengan ragu-ragu. Apakah kamu merindukan Claytonmu? Rindu. Aku merindukannya setiap hari.
Mata Kina sedikit basah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia terus mengingat pria itu dan Clayton, tetapi dia tidak berani menghubunginya, karena takut dia akan mencari dirinya, dan kemudian rahasianya akan terungkap. Setelah Clayton mendengar ini, hatinya merasa sangat senang, karena ibu merindukannya setiap hari. Jadi dia bertanya lagi, "Apa kamu juga merindukan ayah Clayton?" Aku juga merindukan ayah Clayton." Dia melihat catatan yang ditulis oleh Clayton dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Clayton merasa sedikit tidak senang saat mendengarnya, terus bertanya padanya, "Lalu kamu lebih merindukan Clayton atau ayah Clayton?" "Kerinduanku terhadap mereka berdua sama besar." Si kecil semakin tidak senang. Ayah sudah tidak mengingat ibu lagi, tapi dia masih merindukan ayah sama besarnya seperti kepada dirinya. Ini tidak adil. Dia menggembungkan pipinya dan menulis, "Clayton masih kecil, kamu seharusnya lebih merindukannya." Iya, iya. Kedepannya aku akan lebih banyak merindukan Clayton, dan rindu kepada ayah Clayton lebih sedikit. Kina merasa pipi si kecil yang menggembung itu sangat imut, tidak tahu apa yang membuatnya marah. Jadi dia meremasnya pipinya dengan tangannya, dan tersenyum setuju. Setelah mendengar jawabannya, Clayton akhirnya puas dan kembali berbaring. Berpikir dengan hati yang sedikit jahat, ibu bilang sakitnya masih belum sembuh, masih harus tunggu setengah tahun baru bisa pulang. Kedepannya dia akan lebih sering datang ke sini untuk menjalin hubungan dengan ibu, dan tunggu setelah ibu pulang ke rumah. Kemudian menyadari dia adalah Clayton, pasti akan menjadi kejutan, kan? Dia ingin membuat ibu hanya mencintainya. Ibu adalah miliknya, dan ayah disingkirkan ke samping di malam hari begitu dia menyelesaikan panggilan telepon dengan penjaga Tane. Ezra menerima telepon dari adik ketiganya. "Kakak kedua, keponakan kecilku baru saja memintaku untuk membeli kebun di kota Zaun. Apa kamu tahu apa yang terjadi?" Vito bertanya dengan penasaran. Clayton hari ini pergi memetik buah di kebun dengan seorang wanita. Dia menjawab dengan dingin, "Wanita? Wanita mana?" Vito berteriak kaget. Ya Tuhan, kakak keduanya benar-benar membiarkan keponakan kecilnya berhubungan dengan wanita lain. Jangan-jangan pikirannya sudah terbuka, ingin mencari ibu tiri untuk keponakan kecilnya. "Singkirkan pikiranmu yang tidak masuk akal itu." Ezra memarahinya dengan dingin, kemudian berkata, "Karena Clayton memintamu untuk membeli kebun, kamu cari saja seseorang untuk pergi membelinya. Hal-hal lain tidak diizinkan untuk bertanya." Memikirkan di sisi wanita itu sudah ada pria yang sangat cocok untuknya, ada rasa sesak di hatinya. Berpikir lagi, meskipun wanita itu lajang, tetapi dengan kondisi fisiknya, dia tidak dapat melakukan kontak dekat dengannya. Mengapa Vito selalu merasa kakak keduanya sedikit menutupi sesuatu, dan samar-samar mencium jejak cinta? "Kakak kedua, ceritakan tentang kondisi wanita itu." Vito berkata sambil bergosip. "Vito," suara Ezra menjadi dingin, dan memperingatkan, "wanita itu sudah punya kekasih, singkirkan pikiran kotor kamu. Dan juga, jika kamu berani mengkhianatiku, lihat saja, bagaimana aku mematahkan kakimu, dan kamu hanya bisa hidup mengandalkan kursi roda selama sisa hidupmu." Seluruh tubuh Vito menjadi gemetar. Vito mempertaruhkan kakinya yang akan dipukul hingga patah. Vito membujuk dengan nada yang menghasut. "Abang kedua, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang tidak mempertimbangkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan ditoleransi oleh dunia. Bagaimanapun juga wanita itu hanya memiliki pacar. Wanita itu masih belum menikah. Jika kamu benar-benar menyukai wanita itu, kamu bisa menjadi pihak ketiga yang secara paksa merebut kekasih orang lain dengan segala cara. Kamu merebut wanita itu saja. Minggir, kamu hanya perlu menangani masalah tentang Clayton dengan baik. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah yang lain." Ezra berteriak dengan nada yang dingin. Ezra langsung menutup telepon. Ezra menatap informasi yang ada di layar komputer, tapi malah tidak bisa membaca sepatah kata pun. Pikirannya terus muncul perkataan adik ketiganya, "Jika kamu benar-benar menyukai wanita itu, kamu bisa menjadi pihak ketiga yang secara paksa merebut kekasih orang lain dengan segala cara.
kamu merebut wanita itu saja. Apa itu suka? Ezra tidak tahu. Hanya saja setiap kalinya teringat bahwa wanita itu sudah memiliki pacar, hatinya menjadi sangat panik, dan juga memiliki semacam ilusi yang sangat tidak masuk akal, seolah-olah wanita itu miliknya, tapi sekarang malah direbut oleh pria lain. Clayton sama sekali tidak merasa bahwa hidup akan berjalan begitu cepat, seolah-olah hanya mengedipkan mata. Beberapa hari sudah berlalu. Sekarang sudah waktunya bagi Clayton untuk pergi ke taman kanak-kanak. Saat pengurus rumah tangga tua dan supir mengemudi mobil untuk menjemput Clayton, mereka melihat tuan muda kecil yang sudah tidak bertemu selama beberapa hari. Tuan muda kecil malah menjadi sedikit gemuk, wajah kecil berubah menjadi bulat dan semakin imut. Pengurus rumah tangga tua itu benar-benar sangat berterima kasih pada Kina. Setelah melihat dengan teliti, pengurus rumah tangga itu baru menyadari bahwa wanita di depannya yang menjaga tuan muda kecil selama beberapa hari ini sedikit tidak asing, tapi malah tidak ingat di mana dia bertemu dengan wanita ini. Mata Clayton memerah. Clayton memegang tangan Kina dan tidak mau berjalan keluar dari rumah. Setelah berinteraksi selama beberapa hari, Kina sangat menyukai bocah kecil yang bijaksana dan perhatian ini. Sekarang melihat bocah kecil ini sudah akan pulang, Kina merasa sangat enggan. Clayton menahan air matanya. Clayton menulis sebuah kalimat dan menunjukkannya kepada Kina. Bisakah aku datang untuk mencarimu lagi di hari Minggu? Tentu saja bisa. Jika kamu ingin datang, aku akan menyambutmu kapan saja. Kina berjongkok dan memeluk Clayton, kemudian mengambil kertas memo dan pena dari tangan Clayton, kemudian menulis nomor teleponnya. Lain kali saat kamu ingin datang, kamu bisa memberitahu Bibi terlebih dahulu. Bibi akan menyiapkan makanan lezat untukmu. Begitu mendengar bahwa Kina sangat menyambutnya dan ingin menyiapkan makanan lezat untuknya, Clayton tiba-tiba merasa sedikit nyaman. Clayton paling suka makanan yang dibuat oleh Mommy. Jadi Clayton menulis lagi, kalau begitu kamu harus ingat untuk merindukanku setiap hari. Aku akan datang untuk mencarimu di hari Minggu. Oke, aku akan merindukan unyu-unyu setiap hari. Perkataan bocah kecil itu membuat Kina merasa sakit hati, kemudian juga memiliki semacam keinginan untuk menangis. Seolah-olah teringat sesuatu, bocah kecil itu terus menulis. Kalau begitu saat hari Minggu nanti, kita pergi memetik buah lagi. Paman ketiganya mengatakan bahwa kebun sudah dibeli. Kedepannya kebun sudah menjadi miliknya, sehingga Clayton dan Mommy bisa memetik buah yang sangat besar dan manis. Kalau begitu aku akan menunggumu datang ke sini. Ayo buat janji bersama dengan mengaitkan jari kelingking. Kita tidak boleh tidak mengingkari janji. Kina mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Clayton. Setelah itu, Clayton mengatakan banyak perkataan dengan Kina. Kebanyakan merupakan perkataan yang dikatakan secara berulang kali. Hingga pengurus rumah tangga tua itu mendesak, Clayton baru masuk ke dalam mobil dengan enggan. Saat pulang, bocah kecil bersandar di atas jendela mobil. Bocah kecil melihat apartemen yang menjauh, dan juga tubuh mominya yang semakin kecil. Bocah kecil mengendus dengan kuat. Bocah kecil berusaha untuk tidak membiarkan air matanya mengalir keluar. Pengurus rumah tangga tua itu mulai menjaga tuan muda kecil sejak 3 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa pengurus rumah tangga tua itu melihat tuan muda kecil tumbuh besar. Tuan muda kecil sering tidak menuruti perkataan tuan. Terkadang tuan muda kecil akan dihukum berat oleh tuan. Saat itu, mata tuan muda kecil bahkan tidak memerah, apalagi menangis. Tidak menyangka bahwa tuan muda kecil hanya tinggal bersama wanita itu selama beberapa hari, tuan muda kecil sudah memiliki perasaan yang enggan terhadap wanita itu. Tapi bisa dilihat bahwa pasangan itu memperlakukan tuan muda kecil dengan sangat baik. Tuan muda kecil sudah menjadi sedikit gemuk selama seminggu. Ini merupakan bukti yang terbaik. Kebetulan hari ini merupakan hari Minggu, Ezra berada di rumah. Saat turun ke lantai bawah untuk makan siang, Ezra melihat putranya sudah pulang. Karena Clayton tinggal bersama Kina selama beberapa hari ini, Clayton sepenuhnya tidak mempunyai suasana hati untuk memikirkan masalah yang lain.
bocah kecil menyadari bahwa dirinya sendiri sudah tidak melihat Dedi selama beberapa hari. Dirinya sendiri sangat merindukan Dedi. Begitu melihat putranya sudah sedikit gemuk, mata Ezra yang dingin terlintas sedikit tatapan kaget. Tampaknya bocah kecil ini makan dan minum dengan baik di luar. Hanya tidak melihat bocah kecil selama beberapa hari, bocah kecil sudah menjadi gemuk. Clayton berlari ke depan Ezra sambil tersenyum. Clayton memegang satu jari tangan Ezra, menarik Ezra untuk berjalan ke arah meja makan. Kedekatan putra membuat Ezra merasa sangat kaget. Sebelumnya putranya sangat acuh tak acuh, dan juga tidak suka berinisiatif untuk dekat dengannya. Tidak menyangka bahwa ini hanya beberapa hari saja, putranya sudah berubah. Clayton duduk di sebelah Ezra. Clayton menulis sebuah pertanyaan untuk Ezra. Dedi, aku masih ingin pergi ke tempat Mommy di hari Minggu, bolehkah? Begitu melihat panggilan putranya terhadap wanita itu, Ezra mengerutkan alis. Apakah kamu memanggilnya sebagai Mommy selama beberapa hari ini? Ezra bertanya dengan suara yang serius. Clayton tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Meskipun Clayton tahu bahwa Kina merupakan mominya, tapi Clayton ingin memberi sebuah kejutan untuk Mommy. Meskipun Mommy menyuruh Clayton untuk memanggilnya sebagai Bibi, tapi Clayton tidak suka memanggilnya seperti itu. Terkadang Clayton akan mengikuti dokter memanggil Mommy sebagai Nana. Clayton, kamu tidak boleh memanggil wanita lain sebagai Mommy. Jika didengar oleh pacarnya akan bertengkar dengannya. Ezra menegur dengan suara yang serius. Mungkin putranya menginginkan seorang ibu, tapi wanita itu sudah memiliki pacar. Jika menjadi pihak ketiga yang secara paksa merebut kekasih orang lain dengan segala cara, itu merupakan masalah yang melanggar etika. Ezra tidak bisa melakukannya. Setelah mendengarkan ini, Clayton merasa sedikit marah. Tapi begitu teringat bahwa Dedi selalu melupakan banyak masalah, jadi Dedi pasti juga melupakan Mommy, Clayton tiba-tiba tidak marah lagi. Clayton menjelaskan, dokter bukan merupakan pacarnya Mommy. Mommy sedang sakit, dokter hanya mengobati Mommy. Mommy akan pulang setelah tubuhnya sudah membaik. Mommy juga mengatakan bahwa dia lebih merindukanku daripada merindukanmu. Pria itu merupakan seorang dokter, Ezra bergumam pada diri sendiri. Tapi wanita itu terlihat sangat sehat, ditambah dengan masalah yang dilaporkan oleh penjaga Tane selama beberapa hari ini, sama sekali tidak seperti sedang sakit. Selain itu, Ezra belum pernah melihat seorang dokter tinggal di satu rumah yang sama dengan pasien. Pokoknya, kedepannya tidak boleh memanggilnya sebagai Mommy. Apakah kamu sudah mendengarnya? Ezra memerintah dengan suara yang dingin. Clayton memelototi Ezra. Setelah ragu-ragu sejenak, Clayton mengangguk. Yang penting kedepannya Clayton tidak memanggil Nana sebagai Mommy di depan Dedi. Sudahlah, makan. Ezra menyimpan ekspresi wajahnya yang serius. Ezra berkata dengan suara yang polos. Clayton memasukkan seteguk nasi ke dalam mulut, kemudian mengerutkan kening. Setelah menelan nasi, Clayton mengambil sedikit sayuran dan makan beberapa suap, kemudian meletakkan sumpitnya. Kenapa? Ezra menatap wajah putranya yang penuh dengan ekspresi suram. Clayton merasa bahwa makanan yang dimasak oleh Koki sama sekali tidak lezat. Masakan yang dimasak oleh Mommy lebih lezat. Clayton menulis 2 kata di kertas, tidak lezat. Koki ini sudah masak selama 3 tahun. Sekarang kamu baru mengatakan bahwa masakannya tidak lezat. Ezra merasa putranya sedang mengamuk. Ezra berkata dengan sedikit tidak senang.